Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Salsabila dengan NIM 235000019 yang akan presentasikan tugas UAS mata kuliah dasar manajemen dan bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan 4 fungsi utama dari manajemen. Langsung saja, yang pertama ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan adalah cara kita menetapkan tujuan atau fokus dalam perusahaan tersebut. Perencanaan harus dibuat secara detail dan rapi agar tujuan organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Di sini ada modalnya suatu proses pemikiran yang bertujuan untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa depan dan apa yang ingin dicapai di masa depan. Dia bertujuan untuk menentukan apa yang dicapai di masa depan dan bagaimana cara mencapainya. Perencanaan juga dapat dilakukan dalam berbagai tingkatan, mulai dari perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis dan perencanaan jangka panjang yang berfokus pada tujuan utama organisasi. Sedangkan perencanaan operasional adalah perencanaan jangka pendek yang berfokus pada kegiatan sehari-hari organisasi tersebut. Lanjut, artinya perencanaan dalam organisasi. Di sini ada 5, mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkannya. Yang pertama ada mencapai tujuan organisasi. Jika perencanaannya sudah rapi, sudah detail, maka tujuan organisasi itu akan terasa jelas dan mudah dicapai. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jika tujuan organisasi itu semuanya tahu atau ya, teman-teman ada yang masih ingat juga tentang apa itu efisien dan efektivitas? Efisien adalah melakukan hal-hal yang benar, fokus pada waktu, sedangkan efektif melakukan hal-hal dengan benar, fokus pada tujuan. Ketika tujuan itu secara jelas semuanya tahu dalam organisasi tersebut, maka meningkatkan efisiensi dan efektivitas itu akan sangat mudah. Yang ketiga ada meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Ketika semua orang tahu tujuan mereka apa, maka mereka akan menumbuhkan rasa semangat mereka sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada meningkatkan adaptasi terhadap perubahan. Perencanaan yang fleksibel memungkinkan organisasi untuk mengatasi perubahan dan strategis secara cepat dan tepat. Yang terakhir atau yang kelima adalah meningkatkan koordinasi dan kolaborasi. Kolaborasi antar individu dan departemen dapat memungkinkan organisasi untuk bekerja sama secara sinergis dan mencapai tujuan yang sama. Lanjut, yang kedua, fungsi utama manajemen ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses menyusun dan mengkoordinasikan berbagai sumber daya manusia, modal, dan sarana prasarana untuk mencapai tujuan bersama. Lebih jelasnya, pengorganisasian meliputi 4 hal. Yang pertama ada pembagian kerja, yang kedua ada penugasan, yang ketiga ada pendelegasian wewenang, dan keempat ada koordinasi. Keempat hal ini berada di dalam pengorganisasian. Lanjut, manfaat pengorganisasian. Yang satu, mempermudah mencapainya tujuan, karena setiap anggota di dalam organisasi tersebut sudah memiliki jobdesk masing-masing. Jadi mereka sudah tahu apa yang harus mereka kerjakan dan apa yang harus mereka taati. Jadi tujuan organisasi akan cepat untuk kita capai. Yang kedua, ada setiap individu mengetahui apa yang harus dilakukan. Jika seorang karyawan sudah memiliki jobdesk, maka mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti contoh, jika ada seorang bendahara, maka dia sudah tahu jobdesk dia, seperti membuat RAP jika ada kegiatan, dia membuat rancangan anggaran untuk event atau lain sebagainya. Yang ketiga, ada mempermudah pengawasan. Jika terjadi suatu masalah atau chaos di dalam suatu perusahaan atau organisasi, pemimpin bisa mempermudah pengawasannya karena masing-masing sudah memiliki jobdesk dan masing-masing sudah memiliki pekerjaannya sendiri. Yang keempat ada hubungan antar individu akan semakin rukun karena dengan adanya pengorganisasian ini diharap
masing-masing bisa menanamkan jiwa harmoni dan saling menyayangi satu sama lain. Lanjut, yang ketiga, apa itu leading? Leading bisa disebut juga dengan pemimpin atau yang memiliki jiwa seperti leadership. Nah, leading merupakan salah satu fungsi utama manajemen yang berfokus pada mempengaruhi, memotivasi, dan membimbing karyawan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Jika tidak ada pemimpin dalam organisasi tersebut atau perusahaan tersebut, maka tidak akan bisa jalan dan tujuan tidak akan bisa tercapai. Maka sepenting itu leading di dalam 4 fungsi manajemen ini. Nah, tujuan leading dalam organisasi hanya ada 5, mungkin nanti teman-teman bisa menambahi. Yang pertama ada meningkatkan kinerja karyawan. Jika ada karyawan yang mungkin merasa down atau merasa ada sesuatu di dalam dirinya, maka pemimpin harus bisa melakukan pendekatan kepada karyawan tersebut dan melakukan motivasi-motivasi agar karyawan bisa lebih semangat lagi dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaannya. Terus yang kedua ada mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Karena sebagai pemimpin yang baik, sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, mereka berhak untuk terus melakukan hal-hal positif agar tujuan dan efektivitas dan efisiensi itu berjalan. Terus yang ketiga, meningkatkan moral dan kepuasan karyawan. Ini sebenarnya tidak dilakukan oleh pemimpin saja, karyawan juga berhak untuk melakukan sama-sama melakukan hal-hal baik sehingga menciptakan lingkungan kerja yang positif. Terus yang keempat ada menciptakan lingkungan kerja yang positif dan kondusif sama seperti tadi. Terus yang terakhir ada mengembangkan karyawan dan meningkatkan potensi mereka. Jika ada karyawan yang meminta izin untuk melakukan dispensasi atau cuti untuk kegiatan di luar perusahaan seperti workshop atau apapun, maka pemimpin harusnya memberikan dispensasi tersebut demi meningkatkan potensi karyawan mereka. Sebenarnya potensi itu juga akan kembali ke perusahaan itu tersebut, kembali ke perusahaan tersebut. Lanjut, controlling, fungsi terakhir, controlling. Apa itu controlling? Controlling adalah eh, pengontrolan yang dilakukan secara berkala oleh pemimpin kepada seluruh perusahaan. Nah, controlling atau yang disebut juga dengan pengawasan adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen yang bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. Manfaat controlling dalam organisasi, manfaat controlling diantaranya ada 3. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, meningkatkan motivasi karena pasti tahu, pemimpin itu pasti tahu oh, ini ada yang janggal atau ada yang apa ada masalah, pasti pemimpin akan mendekatkan diri kepada karyawan tersebut dan memberikan motivasi. Dan yang terakhir, meningkatkan inovasi. Inovasi untuk perusahaan tersebut dan inovasi untuk bagaimana caranya untuk bisa maju dan terus berkembang di zaman digital seperti ini. Kesimpulannya yang terakhir adalah keempat fungsi manajemen, P, perencanaan, O, organisasi, L, leading, C, controlling, sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi dengan menerapkan fungsi ini secara efektif. Organisasi meningkatkan kinerja, efisiensi, dan efektivitasnya. Baik, terima kasih atas presentasi yang baik. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sekali. Uh, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.